Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan referensi digital. Udah masuk ke pertemuan ke-7 ya, pertemuan terakhir sebelum UTS. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurangan satu apapun. Mudah-mudahan sudah pada makan siang. Yang belum makan siang silakan sambil makan, yang sudah makan sambil ngemil atau ngopi. Yang ada aktivitas silakan sambil menyesuaikan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang referensi digital. Minggu lalu ini kuliahnya ini ya, rekaman ya. Sudah nonton ya videonya? Nonton belum? Minggu lalu ya, atau bahasan sebelumnya tentang apa? Ayo, minggu kemarin bahas apa coba terakhir? Tentang apa? Halo? Minggu lalu? Coba. Ayo. Spiral pemberdayaan bukan? Itu mau literasi media. Sekarang referensi digital. Referensi digital, kuliahnya bukan literasi media. Yang jenis buku bukan, Pak? Ya, ya. Lalu kita bahas tentang buku ya, jenis buku, buku apa saja yang bisa menjadi referensi dalam karya ilmiah. Ya, sebelumnya kita sudah bahas jurnal ya, kategorisasi jurnal. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ya, referensi berikutnya ya, yang biasanya digunakan untuk atau digunakan sebagai sumber penulisan karya ilmiah atau sebagai referensi dalam karya ilmiah ya, yaitu media massa ya. Sama juga ya jenis-jenis media massa ya. Sebenarnya ini hampir sama sih materinya dengan waktu teman-teman kuliah dasar jurnalistik ya. Kita sudah bahas tentang tentang jenis-jenis media massa itu atau bentuk-bentuk media massa. Ya, tapi itu kalau ini kita untuk kepentingan penulisan karya ilmiah ya. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Pak. Oke, jadi sekarang bahasan kita adalah mengutip dari media massa. Jadi selain jurnal ya, jurnal ilmiah, kemudian buku ya yang biasanya digunakan sebagai sumber rujukan ya dalam penulisan karya ilmiah, baik itu paper jurnal ya atau artikel jurnal ilmiah, baik untuk penulisan makalah atau untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, ataupun bahkan untuk penulisan artikel ilmiah populer. Nah itu juga biasanya mengutip juga dari media massa. Ada beberapa data-data yang memang sulit ditemukan misalnya, atau susah ditemukan, atau memang tidak ada di ruang lingkup jurnal maupun buku, tapi adanya di media massa. Bahkan bisa jadi untuk data-data yang sifatnya harian ya, yang data-data yang sifatnya kecil gitu ya,
itu bisa jadi adanya di media massa. Nah, makanya media massa juga biasanya sering dikutip dalam karya ilmiah atau dijadikan referensi di dalam tulisan karya ilmiah. Meskipun tentu secara kuantitatif bisa jadi jumlahnya tidak banyak ya, tapi itu bisa digunakan ya sebagai sumber rujukan. Ya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman misalnya menulis karya ilmiah gitu ya, kemudian ingin mencari data-data terkait topik yang ditulis, ya agak kesulitan dapat di jurnal ilmiah, kesulitan dapat di buku, ya bisa cari di media massa. Bahkan sebenarnya untuk melihat kasus-kasus itu, data-data kasus itu biasanya lebih mudah di media massa, ya lebih mudah di media massa untuk dicarinya gitu. Nah, sehingga juga perlu teman-teman memahami tentang media massa sebagai sumber karya ilmiah, bukan sebagai kajian di dalam jurnalistik yang seperti kita sudah bahas di semester 2 ya. Tapi lebih kepada media massa sebagai sumber informasi, sebagai sumber rujukan. Ya. Nah, sama dengan buku, media massa juga ada beberapa jenis ya. Saya kira ini juga sudah disampaikan di mata kuliah dasar jurnalistik. Ada media cetak, ada media elektronik, ada media online ya. Ini jenis-jenisnya ya. Kemudian untuk media cetak itu ada paling tidak ada 3 ya. Ada tabloid ya, ada surat kabar, ada majalah. Nah, ini contoh aja ya. Tabloid ya, Nova ya. Ini terbaru ya. Atau sudah lama ya. Ini bisa ya, tapi meskipun sekarang tabloid itu relatif jauh lebih banyak berkurang ya, jauh udah banyak yang bangkrut ya, tabloid itu ya, untuk versi cetak ya versi cetak. Nah, sekarang sudah muncul juga versi e-papernya ya, di versi online-nya, jadi tetap kita beli, kemudian dikasih file tabloid tapi dalam bentuk PDF gitu ya. Itu juga sekarang salah satu bentuk transformasi media massa ya, agar tetap bisa dibaca oleh masyarakat. Ya. Nah, teman-teman boleh ngambil data dari tabloid ya, dari tabloid sebagai bahan rujukan atau sumber rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Ya, misalkan ada biografi ya, lagi ngebahas tentang tokoh misalnya ya. Nah, itu belum dapat di jurnal, di buku, atau kalaupun dapat tapi relatif singkat ya. Sementara teman-teman misalnya butuh informasi yang lebih mendalam, nah ternyata adanya di tabloidnya, silakan kutip dari tabloid, itu nggak masalah. Ya, diambil datanya ya, atau misalkan artikel-artikel tertentu ya yang itu adanya di tabloid, ya silakan diambil kutip. Kemudian dari surat kabar ya, kira surat kabar atau koran, teman-teman juga harus sudah tahu ya, meskipun mungkin nggak baca tapi harus tahu ya, yaitu seperti Kompas misalnya ya, kalau di Bandung terkenal Pikiran Rakyat ya. Pertanyaannya saya baca dulu apa Nah, jadi surat kabar ya, banyak surat kabar, tapi memang secara jumlah juga sudah makin berkurang ya. Tapi beberapa koran nasional tuh masih ada, meskipun jumlah halamannya juga sudah mulai berkurang. Tapi sampai hari ini data-datanya juga cukup menarik ya di koran-koran ya. Sekarang juga koran mengembangkan jurnalisme data ya, atau jurnalisme presisi, itu juga liputan-liputannya mirip dengan penelitian ya, seperti survei misalnya, jajak pendapat gitu ya. Nah, jadi ada juga beberapa data-data menarik yang ada di media massa gitu ya, dan itu bisa jadi sebagai
bahan dalam tulisan karya ilmiah ya. Ya, kemudian juga kalau sekarang juga koran juga sudah bertransformasi menjadi e-paper juga gitu ya. Jadi dalam bentuk PDF juga ada ya, biar lebih mudah dibaca, lebih praktis gitu ya. Meskipun pasti kalau lama-lama juga pusing gitu ya kita bacanya. Ya, itu di surat kabar ya. Kemudian yang terakhir adalah majalah ya. Nah, majalah juga bisa jadi sumber informasi ya, jadi bahan rujukan ya, dalam penulisan karya ilmiah ya. Nah, majalah juga secara kuantitas jauh berkurang juga ya, malah lebih sedikit dibandingkan dengan tabloid. Ya, karena kelola majalah ini cukup lumayan berat ya. Kenapa? Karena tadi biasanya halamannya jauh lebih banyak dan harganya lebih mahal. Nah, sementara daya beli masyarakat terhadap media massa itu sangat berkurang gitu ya. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan sendiri bagi para pengelola majalah ya. Nah, salah satu majalah yang masih bertahan misalnya ada majalah Tempo ya. Nah, majalah Tempo ini sampai hari ini masih bisa bertahan ya, meskipun yang edisi hari Minggu 2 mingguannya sudah tutup ya. Dulu Tempo punya 2 ya, satu majalah, satu tabloid. Kalau tabloid itu biasanya terbitnya 2 minggu sekali, kalau majalah itu 1 bulan sekali. Nah, yang tabloid yang edisi tabloidnya malah udah tutup. Nah, sekarang tinggal majalah. Nah, juga sama seperti surat kabar tabloid, ada beberapa informasi ya yang tidak didapat di surat tabloid, surat kabar adanya di majalah. Misalnya kalau di majalah itu umumnya misalkan hasil wawancara mendalam gitu ya, tentang apapun atau tentang tokoh-tokoh tertentu ya. Nah, itu adanya di majalah ya, biasanya munculnya di majalah ya. Biasanya majalah itu kan liputan eksklusif ya. Nah, jadi belum pernah, nggak mau diwawancara sama tabloid, surat kabar, maunya di majalah. Itu ada beberapa orang ya. Nah, sehingga data-datanya hanya bisa diambil dari majalah ya. Nah, itu data-data yang bisa teman-teman ambil ya, atau sebagai bahan rujukan dalam tulisan karya ilmiah. Bentar. Termasuk juga artikel-artikel beberapa analis ya, beberapa ahli ya, artikel-artikel tentang topik-topik tertentu ya, itu biasanya juga hanya ada di majalah ya. Artikel-artikel mendalam ya, ulasan-ulasan mendalam itu juga ada di majalah ya. Nah, sampai sekarang juga kalau teman-teman baca karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi itu masih ada yang mengutip aja. Apalagi misalkan penelitian teks, ya, teks media ya, udah pasti sumber utamanya adalah majalah ya. Ada beberapa disertasi misalnya di Unpad itu ada yang meneliti tentang bahasa jurnalistik Tempo. Nah, jadi meneliti tentang bahasa jurnalistiknya itu disertasi sampai 1000 halaman. Ya, tentang majalah Tempo ya, karena objek kajiannya itu teks majalahnya itu berapa tahun gitu ya, udah banyak, mulai diteliti dari aspek bahasa. Nah, itu sampai 1000 halaman ya. Dulu juga Bapak waktu S1 itu analisis teks juga di koran Galamedia, berapa edisi gitu, sebulan. Ya karena objek kajiannya teks ya, berarti sumber utamanya adalah koran gitu ya.
Nah, itu dari media cetak. Nah, kemudian berikutnya dari media elektronik, ya. Dari media elektronik itu ada radio, ada televisi. Nah, secara teori radio televisi bisa diambil, bisa dijadikan sebagai rujukan, ya, untuk mengambil informasi data yang kita perlukan untuk karya ilmiah. Nah, hanya memang untuk radio televisi itu biasanya, ya, itu kesulitan untuk mengutip karena terkait dengan bentuk medianya, ya. Bentuk luaran dari medianya. Kan kalau radio kan suara, audio, kalau televisi audiovisual. Kecuali teman-teman merekam, ya, kemudian didengar ulang, kemudian baru yang perlu dikutip, ya. Tapi kalau kita selintas, nah itu kita agak kesulitan, ya. Meskipun ya boleh aja teman-teman mengutip informasi dari radio maupun dari televisi. Silakan kalau memang ada rekamannya, ya. Nah, hanya memang dalam prakteknya itu memang agak kesulitan. Kecuali kalau kita memang benar-benar mantengin gitu, ya. Jadi misalkan mau neliti tentang program musik di dangdut di radio Dahlia yang sore misalnya, ya. Teman-teman harus nungguin tuh, ya, jam 4 misalkan udah nongkrong di rumah, udah siap-siap di depan radio gitu, ya. Nah, jadi 1 jam itu teman-teman dengerin gitu, ya, sampai ditulis apa-apa yang pentingnya. Nah, itu silakan seperti itu bisa. Tapi kalau kita tidak melakukan persiapan yang matang, itu pasti akan kesulitan kita kemudian untuk mengambil data-data dari radio dan televisi. Jadi pada prinsipnya boleh mengambil data dari radio dan televisi sebagai bahan dari tulisan atau karya ilmiah teman-teman. Baik dari radio maupun televisi, ya. Ya, tapi memang sepengetahuan Bapak agak kesulitan, ya, kecuali memang objek kajian utamanya adalah radio dan televisi, ya, atau ambil datanya dari para pengelolanya. Nah, itu lain lagi, Kak. Kalau dari pengelolanya kan kita wawancara, itu lebih mudah sebenarnya dibanding dengan kita harus ambil datanya dari pada saat live, misalnya pada saat kita menonton sebuah tayangan. Dan terakhir ada dari media online, ya. Nah, media online itu pasti sekarang ini banyak yang digunakan, banyak yang menggunakan rujukannya dari media online karena lebih praktis, ya, lebih praktis. Kita tinggal kunjungi websitenya, ya, bisa kita langsung baca, bisa kita screenshot, bisa kita juga save page gitu, ya, disimpan halamannya, ya, baru kemudian bisa kita baca ulang di lain waktu gitu, ya, itu masih bisa, ya. Nah, jadi lebih praktis. Nah, hanya nanti perlu diperhatikan jika teman-teman mengambil data dari media online. Nah, ini media online-nya harus hati-hati. Ini dari aspek kredibilitasnya, ya. Tidak semua media online itu punya kredibilitas, ya, sebagai sebuah media, ya, atau sebagai media terpercaya gitu, ya. Nah, lebih mudahnya supaya teman-teman tidak ragu gitu, ya, untuk memilih jenis media online yang mana, itu sederhananya teman-teman bisa mengecek apakah media ini sudah diakui atau tidak, atau diverifikasi atau tidak oleh Dewan Pers. Nah, biasanya kalau media yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers itu biasanya medianya sudah kredibel. Artinya jelas penanggung jawabnya siapa, redakturnya siapa, kantornya di mana, gitu, ya. Berbadan hukum gitu, ya. Dan biasanya juga isinya juga biasanya mereka sangat patuh terhadap kode etik jurnalistik. Nah, bagi media yang belum diverifikasi itu, tapi belum tentu juga jelek, ya, yang media yang belum yang belum diverifikasi oleh Dewan Pers juga banyak yang lumayan bagus gitu, ya. Hanya tentu yang belum diverifikasi ini harus hati-hati. Kita harus cek lagi apakah medianya ini jelas nggak penanggung jawabnya, gitu, ya. Nah, supaya kalau yang jelas penanggung jawabnya kan pasti informasinya juga akan terjamin, artinya terjamin dari hoax, gitu, ya, dari berita bohong, gitu, ya. Nah, jadi kalau teman-teman mengutip dari media online, nah, perhatikan medianya seperti apa dulu, jangan asal kutip, ya. Nah, jadi kalau misalnya
teman-teman kan ada di komunikasi, pasti insya Allah dosennya pada tahu gitu ya, di media-media mana yang kredibel, mana yang enggak gitu ya. Nah kalau misalkan ini enggak kredibel ya tidak boleh dikutip, harus ganti lagi, ambil dari media yang lebih kredibel. Nah ya, kadang teman-teman di jurusan komunikasi pasti nanti tahuan ini media-media mana yang kredibel, mana yang enggak. Apalagi kalau Bapak yang kebetulan yang ujinya pasti tahuan ya. Nah, jadi pilihlah nanti media-media online yang sudah punya kredibilitas yang tinggi ya. Nah, ini beberapa media-media yang digambar ini relatif yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers ya. Jadi ini nama-nama media salah satu ini tidak semuanya ya, tapi ini yang ada di gambar ini itu relatif dia sudah relatif aman lah, terjamin ya, karena sebagian sudah hampir semuanya sudah diverifikasi oleh Dewan Pers ya. Dan ini juga media-media yang sudah ternama ya, jadi teman-teman tidak perlu ragu, ada Tikom, Kompas, ada Tribun, ada Berita Satu, Kumparan, Jawa Pos, Sindonews.com, itu kan media-media yang sudah terpercaya, sudah kredibel secara nasional. Nah itu ya. Jadi ada media cetak, ada media elektronik, ada media online. Ya rata-rata semua mahasiswa itu kalau mencari data itu kebanyakan dari media online sebenarnya, udah jarang dari media cetak elektronik. Ya, jadi kebanyakan dari media online. Nah, tapi dari media online itu harus punya pencatatan sendiri ya. Jadi tidak semua media bisa dikutip sebagai rujukan di dalam karya ilmiah. Kemudian, nah ini juga ini kaitan dengan tadi ya, kait dengan kredibilitas. Jadi di dalam konteks media massa itu dikenal ada namanya tipologi pers, ya jenis-jenis bukan jenis ya tipe-tipe media ya. Nah jadi artinya tidak semua media itu sama kualitasnya, ada kategori-kategorinya, ada tipologinya ya. Nah teman-teman juga masih ingat ada namanya pers berkualitas atau dari pers kredibel tadi ya. Nah kredibel itu sederhananya mudahnya adalah pers yang skala nasional. Nah, yang skala nasional itu rata-rata dia relatif sudah berkualitas dari aspek pengelolaan, manajemen, konten, dan juga SDM-nya, ya, dan juga kredibilitas beritanya. Jadi kalau mau kutip dari media massa, nah sebisa mungkin kutip dari jenis media yang pertama ini, ya, misalkan dari Kompas, dari Republika, Media Indonesia, Tempo. Nah, usahakan nama-nama media yang sudah ternama, ya. Nah, usahakan cari data dulu di situ, kalau nggak ketemu baru cari yang lain ya. Tapi biasanya sih kalau data-data yang sifatnya umum itu pasti di media-media ternama pasti ada ya, tinggal teman-teman tekun aja mencarinya, pasti ketemu sebenarnya ya, karena mereka pasti tidak mungkin tidak update gitu ya terhadap data-data terbaru ya. Nah, sudah cukup dengan pers yang berkualitas ya, yang ternama itu sebenarnya data sudah bisa dapat ya. Nah, tapi kalau misalkan memang belum dapat, bisa juga pakai yang kategori kedua, pers populer. Pers populer itu media massa yang bahasanya lebih gaul lah gitu ya. Dan gaul ya lebih ke bahasa sehari-hari. Bukan tidak terikat pada bahasa baku ya. Nah, Nah, ini juga hati-hati kalau teman-teman mengutip dari media yang jenis kedua ini, perlu diverifikasi ulang lagi nanti. Ya, ketika ada data ada di media jenis kedua, coba verifikasi ulang di media yang pertama, jenis yang pertama. Ya, misalkan ada data tentang tokoh A tapi adanya di pers populer ini. Nah, itu teman-teman cross check dulu. Ya, khawatir nanti yang di media ini masih belum valid gitu ya. Nah, coba cek lagi di yang jenis yang pertama. Nah, kalau misalkan belum ada ya sudah, silakan kutip silakan dikutip. Ya, kalau memang tidak ada di media yang pers berkualitas tadi jenis pertama. Nah, tapi kalau misalkan ada, ketemu juga ada di media pers yang jenis pertama ya. Nah, itu mending ambil yang jadi yang pertama saja ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang sebaiknya harus dihindari, itu ada namanya pers kuning. Pers kuning ini dari aspek bahasa juga bahasanya bahasa yang tidak baku dan cenderung kasar gitu ya. Penggunaan kata-katanya satir gitu ya.
biasanya propaganda, provokatif biasanya ya. Nah, dan juga kadang-kadang mereka nggak jelas juga dari aspek legalitasnya. Nah, sebaiknya jangan ambil data dari jenis media yang ketiga ini. Sebaiknya hindari, ya. Nah, karena di lapangan memang ada jenis media yang ketiga ini, ya. Mungkin hanya untuk konsumsi hiburan, ya, hanya untuk konsumsi sebagian kelompok, sebagian masyarakat yang cenderung hiburan. Nah, baiknya itu dihindari, ya. Hanya sebagai bacaan silahkan, tapi sebagai sumber rujukan karya ilmiah itu usahakan tidak digunakan. Jadi ya kalau mau agak ketat itu ya itu yang utamakan itu yang jenis yang pertama, pers berkualitas, ya, pers yang kredibel, pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, kalau nggak ketemu baru yang jenis kedua, ya. Nah, yang ketiga, ya, nah itu saya juga agak ragu sih kalau mereka itu punya data-data yang valid gitu ya, karena proses mereka mencari informasi juga kadang-kadang sembarangan gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kalau nggak ada berarti cari di tempat yang lain. Atau kalau memang nggak ketemu lebih baik wawancara. Ya, jadi langsung pada tangan pertamanya atau dari orang pertamanya. Jadi jangan mengutip dari media. Nah, itu ya. Nah, kemudian cara mengakses sama seperti buku ya, buku lainnya ya kalau media cetak gitu ya, koran yang hard copy gitu ya, yang hard copy-nya ya, yang versi kertasnya ya harus beli gitu ya, harus beli. Meskipun sekarang lapor koran sudah berkurang ya, jumlahnya juga sudah sedikit ya. Nah, sekarang umumnya bergeser ke langganan PDF ya. Meskipun kalau nggak salah sih lebih mahal ya. Saya juga belum nyobain sih langganan ya. Belum nyobain langganan. Hanya biasanya dikirim sih sama temen gitu ya, dikirim. Mereka dia sudah langganan biasanya dikirim, jadi tinggal baca gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Kelebihannya kalau e-paper itu ya bisa dibaca di mana-mana, bisa dibaca kapan aja gitu ya, dan lebih praktis, nggak usah makan tempat ya, paling ya memori aja dipenuh gitu. Tapi nggak terlalu besar sih size-nya, paling juga 1 MB 2 MB, nggak akan makan space di HP memori gitu ya. Kalaupun dikumpulkan 1 bulan tuh nggak nyampe 100 MB lah ya. Paling ya kalau penuh ya tinggal dipindahin aja ke laptop, ke komputer. Kemudian juga kalau yang cetak ya, kalau yang elektronik ya harus beli ya, beli radionya, beli TV-nya. Tapi sekarang juga biasanya meskipun tidak semua tayangan program di radio, televisi itu biasanya ada juga di YouTube biasanya. Nah, tinggal dicari di YouTube-nya saja ya, program-programnya ya. Meskipun tidak semua ya, hanya program tertentu. Kemudian kalau media online yang ketiga langsung mengakses medianya secara langsung ya. Artinya kita ketik nama medianya, atau kita kalau tahu nama websitenya langsung tinggal langsung ya, atau juga biasanya lewat mesin pencari ya, mungkin ingin langsung berita peristiwa tertentu langsung langsung akses gitu ya. Kalau atau langsung spesifik misalkan tentang COVID di Kompas, langsung aja tulis covid.kompas.com, langsung nanti berita-berita di kompas.com tentang COVID langsung muncul. Ya, atau sekarang biasanya umumnya dari media sosial biasanya. Misalnya dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter gitu ya. Ada link beritanya, tinggal klik langsung masuk ke medianya. Atau juga bisa mengakses melalui platform aplikasi ya. Sekarang juga beberapa media sudah punya aplikasi di Google Play Store ya. Nah, tinggal download, bisa buka versi mobile-nya ya. Tapi ada juga beberapa media yang ternyata tidak update ya, beda antara versi aplikasi dengan versi webnya langsung di laptop itu beda. Biasanya yang di Google Play Store ini kadang-kadang lebih lambat ya. Nah, tapi sih dari aspek tampilan lebih enak. Nah, itu juga bagian dari kemudahan sebenarnya. Nah, jadi sekarang makin mudah lagi sebenarnya teman-teman untuk mengakses berbagai macam informasi termasuk dari media massa ya, untuk dijadikan sebagai
rujukan di dalam penulisan karya ilmiah. Ya, nah dan apalagi teman-teman sebagai orang komunikasi harus lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dengan media massa ya. Nah itu ya dari Bapak kira cukup ya tiga jenis sumber rujukan atau referensi ya, dari jurnal ilmiah, ada buku dan juga ada media massa ya. Media massa juga ada 3 tadi, ada media cetak, ada elektronik, ada media online. Itu semuanya bisa teman-teman gunakan untuk mencari informasi, untuk sebagai rujukan dalam penulisan karya. Oke, sekira itu dari Bapak. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, tanyakan, silakan. Silakan, ada mau tanyakan? Ya, apa? Yang mau tanya, silakan. Sudah paham semua? Cukup, Pak. Tugasnya udah dikerjain tugasnya? Tugas kelompoknya? Ini sudah dapat kelompok semua ya? Udah, Pak. Udah ya, aman ya? Pak. Nanti kumpulkan pada saat UTS. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kemudian saya akhiri ya. Nanti kita ketemu lagi setelah UTS ya. UTS mungkin 2 mingguan lagi ya. Ya, jangan lupa tugas kelompoknya dikerjakan. Ya, nanti diupload langsung di web kuliah online per individu tapi ya, tidak perwakilan. Maka nanti hasil tugasnya di-share ke anggota kelompoknya, karena nanti anggota kelompok juga harus mengupload sendiri ya. Jadi tidak ada bukan sistem perwakilan ya, jadi semuanya upload. Ya, begitu. Untuk ujiannya nanti silakan aja dibaca materinya dari pertemuan bersama sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.